Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita mengi'rab kitab Safinatun Najah fi ma yajibu alal abdi limaulahu. Video yang lalu kita telah bersama-sama mengi'rab pasal ini, tapi kita baru mengi'rab bagian ini aja, bagian sini. Nah, jadi kita murojaah sedikit bahwasannya terdapat beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Nah, jadi ada berapa itu? Ada 4 perkara. Kita kemarin sudah i'rab. Di sini ada isim syarat, kemudian ada fiil syarat dan fiil jawab syarat. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Nah, sekarang kita masuk ke perinciannya. As-salatu. Jadi kemarin dikatakan barang siapa yang wudunya telah batal niscaya haram baginya 4 hal. Apa saja yang diharamkan? Yakni haram untuknya salat. Diharamkan untuk salat, as-salatu wat tawaf, dan juga dilarang baginya yakni melakukan tawaf. Tentu di sini tawafnya ini tawaf yang mengelilingi Ka'bah, yakni di Masjidil Haram. Adapun kalau tawafnya latihan manasik haji di Masjid Agung ya nggak masalah, itu nggak pakai wudu juga ya. Nah, ini yang dimaksud di sini tawaf, ini tawaf tentunya tawaf di tawaf yakni mengelilingi Ka'bah ya, bukan mengelilingi miniatur Ka'bah gitu. Kemudian wa masul mushafi. Nah, jadi juga kalau orang berhadas itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Masul mushafi. Masu ini menyentuh, al-mushaf ini mushaf Al-Qur'an. Nah, jadi kita menyentuh mushaf itu nggak boleh ketika dalam kondisi berhadas, itu nggak boleh. Wa hamluhu, dan juga tidak boleh hamlu, membawanya, yakni membawa mushaf. Jadi hu ini di sini perhatikan teman-teman, hu di sini domir hu di sini itu kembali ke sini ke mushaf itu. Jadi orang yang dia berhadas tidak boleh menyentuh mushaf, apalagi membawa mushaf. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa. Kita i'rab dulu. As-sholatu sebagai badal. Nah, as-sholatu kita badal kemana? Ke arba'atu. Jadi barang siapa yang telah batal wudunya haram atasnya 4 perkara. Yang mana saja 4 perkara itu? Nah, as-sholah. As-sholah ini termasuk dari bagian keempat itu. Maka dia badal ba'at mingkul. Wa badalu ilal marfu'i marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena dia badal kepada yang rafa, maka dia juga ikut rafa, tanda rafa dengan dhammah. Wa tawafu wa harfu atfin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. At-tawafu juga dia ma'tuf ya, dia ma'tuf alal marfu wa ma'tuf ala shalah wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dia diatofkan kepada lafaz as-shalah. As-shalah rafa, maka dia juga rafa. Wa harfu atfin masu ini ma'tuf ala sholati wa ma'tuf ala sholatu wa ma'tuf ala marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al mushafi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adz-dhahiratu fi akhirih. Sama, masu juga kita atofkan. Atof kemana? Ke as-sholah. Kemudian wa hamluhu wa harfu atfin mabniun alal fathi hamluhu ma'tuf ala sholati wa ma'tuf ala sholati. Kalau kita katakan ala sholati boleh, ala sholatu juga boleh. Kalau ala sholatu berarti kita niatkan ya ini hikayah. Ma'tuf ala sholatu wa ma'tuf ala marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaihi ya'udu ilal mushaf. Ya'udu ilal mushaf. Nah, jadi hamluhu ini juga atof ke sholatu, sama atofnya ke situ. Sedangkan sholatu badal dari arba'ah gitu. Jadi as-sholatu badal dari arba'ah gitu. Kemudian
selesai kita bahas. Jadi yang nggak boleh bagi orang yang berhadas ya ini sholat, tawaf, nyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran. Nah, adapun berikutnya, qala musannifu wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a, dan diharamkan 'alal junubi atas orang yang junub. Apa yang diharamkan? Sittatu asya'a, yakni apa? 6 perkara. Nah, 6 segala perkara. Jadi sekarang penulis melanjutkan, adapun bagi orang yang junub, nah junub ini berarti dia berhadasnya hadas besar ya. Maka dia diharamkan, itu yang diharamkan ada berapa? Ada 6 perkara, sittatu asya'a. Kalau tadi cuma 4, sekarang 6. Beliau mengatakan, kita i'rab dulu ya. Wa yahrumu, wa di sini. Wa kalau kita lihat wa yahrumu. Oh, wa yahrumu berarti wa di sini istinafiyah. Nah, wa di sini harfu istinaf. Harfu istinaf mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Kemudian yahrumu. Nah, yahrumu ini fi'il, maka ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau dia jumlahnya fi'liyah butuh kepada fi'il, butuh kepada fa'il, dan butuh kepada maf'ulun bih kalau fi'ilnya muta'addi. Kita i'rab dulu. Yahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, yahrumu ini dia fi'il mudhari' rafa. Kenapa dirafa'kan? Karena tidak kemasukan amil penasab dan amil penjazm, tanda rafa dengan dhammah. Ala, nah berikutnya, ala harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Al junubi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Ala ini isim majrur, al junub ala ini huruf jar, al junubi sebagai isim majrur. Kemudian al jar wal majruru, huruf jar dan isim majrurnya muta'alliqani, keduanya itu terhubung kemana? Muta'alliqani bi fi'li yahrum. Nah, keduanya itu terhubung dengan fi'il yahrumu. Kemudian tadi kita katakan kalau jumlahnya fi'liyah butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya belum ada. Nah, di sini sittatu. Gimana kok tahu sittatu? Kita tanya. Wa yahrumu, dan diharamkan. Apa yang diharamkan? Sittatu. Oh, sittatu berarti sebagai fa'il, sebagai fa'il. Nah, kita i'rab sittatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Sittatu sebagai fa'il dari yahrumu, dan dia juga sebagai mudhaf. Nah, kemudian ini tanda rafa dengan dhammah ya. Kemudian asya'a sebagai apa? Asya'a karena sittatu itu mudhaf, maka asya'a sebagai mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun ghairu munsharifin. Nah, perhatikan tanda i'rabnya. Asya'a di sini sebagai mudhafun ilaih. Dia itu majrur tapi tanda jarnya menggunakan fathah sebagai pengganti dari kasroh. Karena tanda jar aslinya itu, tanda asli jar adalah kasroh, sedangkan di sini tanda jarnya menggunakan fathah. Kenapa bisa dengan fathah? Karena dia ini isim yang tidak bisa ditanwin. Sebabnya kenapa? Karena dia itu isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah di sini. Alif ta'nis mamdudah kita telah bahas di video yang sebelumnya. Silahkan dicek lagi ke video sebelumnya. Tapi di sini dia sebagai mudhafun ilaih, tanda jarnya dengan fathah. Kemudian as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qiraatul qur'ani. Nah, kita lanjutkan. Jadi kata beliau tadi kan ada 6 perkara nih. Nah, 6 perkara yang diharamkan apabila orang itu berjunub, junub ya. Apa saja 6 perkara tersebut yang diharamkan? Yakni as-sholat. Yang pertama ada sholat. Nggak boleh orang yang junub itu sholat. Kemudian tawaf. Nggak boleh juga tawaf. Ingat, tawaf yang dimaksud di sini tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi miniatur Ka'bah ketika lagi latihan manasik haji kayak anak-anak TK. Itu ya nggak masalah kalau seperti itu. Kemudian wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, sama wa hamluhu, dan membawanya mushaf. Nah, nggak boleh. Ini kembali ke mushaf. Ini yang 4 ini sama seperti orang yang berhadas tadi itu. Sholat, tawaf, masul mushaf, hamluhu, sama. Cuman ada tambahan lagi. Walubthu fil masjidi, dan lubthu yakni berdiam diri fil masjid, di dalam masjid.
Nggak boleh orang yang junub itu berdiam diri dalam masjid, nggak boleh. Wa qiraatul Qur'ani, demikian juga nggak boleh membaca Al-Quran orang yang berjunub. Nah, kalau tadi di orang yang berhadas tidak ada larangan ya. Penulis nggak menuliskan larangan qiraatul Qur'an, berarti orang yang berhadas itu boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Berarti gimana? Baca bisa dari hafalan atau dilihat gitu ya tanpa menyentuhnya dan tanpa membawa mushaf. Adapun kalau orangnya itu dia junub, maka kata penulis nggak boleh juga baca Quran. Nah, baca Quran nggak boleh. Begitu juga nggak boleh berdiam diri dalam masjid. Nah, kita irab dulu. As-sholatu. Nah, as-sholatu sebagai apa? Kita jadikan badal. Badal dari mana? Badal dari sitatu. Kenapa bisa seperti itu? Sitatu. Kita baca dulu tadi. Diharamkan atas orang yang junub itu 6 perkara. Apa saja yang 6? Nah, as-sholah. As-sholah termasuk dari 6 perkara itu. Maka as-sholah masuk sebagai badal. Badal apa? Badal ba'du minkul. Badal sebagian dari keseluruhan. Wa badal ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena mubdal minhunya itu fa'il, maka badalnya juga ikut posisinya seperti fa'il, yakni i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan domah. Kemudian watawafu wa harfu atfin mabniun ala fathi la mahallalah minal i'rab. At-tawafu yakni ma'tuf ala shalah wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-tawaf ini diatofkan kemana? Kepada as-shalah. As-shalah rofa, maka at-tawaf juga rofa, tanda rofa dengan domah. Wa masul mushafi wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahallalah minal i'rab. Masu ma'tuf ala shalah wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al mushafi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu al zahiratu fi akhirih. Nah, masu ini juga kita atofkan. Masu kita atofkan kemana? Sama kepada as-shalah. As-shalah rofa, maka masu juga rofa, tanda rofanya dengan domah dan dia sebagai mudhaf. Al mushafi sebagai mudhafun ilaih majrur. Kemudian wa hamluhu wa harfu atfin mabniun al fathi la mahallalah minal i'rab. Hamlu ma'tuf ala shalah wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jari mudhafun ilaih ya'udu ilal al mushaf. Nah, hamlu sama, hamlu kita atofkan kemana? Ke shalah. Sama semuanya atof ke shalah karena shalah yang pertama. Karena dia ataf kepada sholah yang notabene marfu, maka juga ikut marfu, tanda rafa dengan domah. Dia juga sebagai mudhof. Hu domir di sini itu domir mutasil mabni di atas domah pada mahal jar sebagai mudhofun ilaih. Kembali kemana? Hu kembali kepada mushaf. Kemudian walu besu fil masjidi wa harfu atfin mabniun al fathi la mahallalah minal i'rab. Alu besu ma'tuf ala sholat wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Al-masjidi ismun majrurun wa alamatu jari al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Nah, sama di sini. Lu betul kita atofkan kemana? Kita atofkan ke as-shalah. Nah, lu betul juga kita atofkan kepada as-shalah karena dia atof kepada as-shalah yang rofa, maka dia juga ikut marfu, tanda rofa dengan domah alu betul. Fil masjidi yani jar majrur. Kemudian wa qiraatul Qur'ani wa harfu atfin mabnin alal fathi la mahallalah minal i'rab. Qiraatu ma'tuf ala salatu wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al Qur'ani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Sama wa huruf ataf qiraatu, maka kita atofkan kepada qiraatu, kita atofkan kepada as-shalah. As-shalah marfu, qiraatu juga marfu, tanda rafa dengan domah, dia juga sebagai mudhaf. Al-Qur'ani sebagai mudhafun ilaih, dia harus majrur, tanda jarah dengan kasrah, seperti itu. Kemudian wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Dan haram bil haidi dengan sebab haid. Apa yang haram? Asyaratu asya'a, yaitu 10 perkara. Apa yang diharamkan? Ada 10 perkara. Nah, jadi sekarang masuk penulis melanjutkan. Tadi sudah orang yang berhadas ada 4 nggak boleh. Kemudian sekarang tadi juga ada orang yang junub. Junub itu ada 6 yang nggak diperbolehkan, yakni yang diharamkan. Kemudian sekarang ada pula orang yang haid. Nah, orang yang haid ini lebih banyak lagi. Ada 10 yang nggak boleh dilakukan. Ada 10 yang diharamkan bagi orang yang haid.
Nah, kita i'rab dulu. Wa harfu istinaf boleh, kita jadikan dia huruf istinaf boleh, atau kita jadikan huruf ataf kepada yang tadi itu wa yahrumu yang awal boleh. Yahrumu sini, yahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu jarihi al astagfirullah, kok alamatu jarihi sih. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa ala fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun adz-dhahiratun fi akhirih. Dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi yahrumu ini fi'il mudhari ya, dia rofa. Kenapa bisa rofa? Karena dia tidak kemasukan amil penasab dan amil penjazm. Nah, tanda rofa'nya dengan dhammah. Bil haidi bi harfu jarin mabniun ala kasri la mahala lahu minal i'rab. Al haidi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasratu adz-dhahiratu fi akhirih. Al jar wal majrur, perhatikan huruf jar dengan isi majrurnya itu muta'alliqani bi fi'li yahrum. Jadi bil haidi ini keduanya yakni berkaitan dengan fi'il yahrum. Kemudian asyaratu sebagai apa? Sebagai fa'il. Asyaratu fa'il min yahrumu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Asya'a mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun ghairu munsharifin. Nah, asyaratu sebagai fa'il dari yahrumu, sebagai fa'il karena yahrumu tadi belum ada fa'ilnya. Asya'a sebagai mudhaf ilaih karena asyaratu juga sebagai mudhaf. Asya'a mudhaf ilaih, tanda jarnya dia mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Tadi sudah dijelaskan, yakni isim ghairu munsharif, seperti itu. Kemudian as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani was shaumu wat talaku wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Nah, kita baca satu-satu. Jadi ada 10 hal yang diharamkan bagi orang yang masih haid ya. Yang pertama adalah sholat, nggak boleh orang yang haid itu sholat, jelas. Kemudian tawaf, nah tawaf sudah dijelaskan tadi 2 kali ya, bahwasanya tawaf yang dimaksud tentu mengelilingi Ka'bah. Kemudian masul mushafi, menyentuh mushaf, sama nggak boleh juga menyentuh mushaf. Wahamluhu, dan membawa akannya mushaf, dan tidak boleh juga membawa mushaf. Walubsu fil masjidi, dan berdiam diri fil masjidi, nah juga nggak boleh orang yang haid itu berdiam diri dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan tidak boleh pula orang yang haid itu membaca Al-Qur'an. Nah, tentu di sini nanti ada yakni khilaf di antara para ulama. Di antaranya ada yang membolehkan orang yang haid itu untuk membaca Al-Qur'an selama tidak menyentuh mushaf, terutama bagi para yakni hafidhah, bagi para hafidhah atau para ustazah yang mereka perlu menjaga hafalan dan perlu mengajar. Itu nanti ada ulama yang memperbolehkan membaca Al-Qur'an. Di sini penulis mengatakan yakni haram pula bagi orang yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Wasomu, dan juga tidak boleh seorang yang haid itu berpuasa. Nah, kemudian watolaku, dan tidak boleh juga orang yang haid itu talak ya, ditalak, tidak boleh juga di situ. Kemudian wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, dan mururu yakni berjalan, fil masjid, di dalam masjid, in khafat, apabila khafat khawatir ianya al haidah talwisahu akan menodai ianya, akan ternodanya hu yakni al masjid. Takut kalau gini, kalau orang yang sedang haid itu khawatir dengan sebab dia berjalan melewati masjid, dalam masjid maksudnya melewati masjid dalamnya itu, dia khawatir noda darahnya itu bisa berceceran mengotori masjid, maka diharamkan pula untuknya melewati masjid. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan istimta'u, dan bersenang-senang, bima, dengan apa, baina surrati, yang yakni yang mustakir, baina surah, yang ada di antara surah, di antara pusar, war rukbah, dan di antara lutut. Nah, juga berikutnya adalah yang terakhir, seorang yang haid tidak boleh bersenang-senang dengan apa yang ada di antara kedua pusarnya dan apa yang ada di antara kedua pusarnya, kok dua pusar sih, apa yang ada di antara pusar dan kedua lututnya maksud saya gitu. Jadi nggak boleh
batasnya pusar ke bawah, lutut ke atas itu kalau lagi haid nggak boleh bersenang-senang dengan apa yang ada di situ. Nanti di kitab lain dijelaskan sebabnya kenapa hikmahnya diantaranya karena bersenang-senang itu istimta itu bisa membawa ya bisa sebagai wasilah untuk hal yang lebih dalam artian berjima. Nah berjima itu kan haram bagi orang yang sedang haid. Nah, nggak boleh lagi haid dijima. Nah ini khawatir maka diharamkan juga istimta dengan apa yang ada di antara kedua lutut dan pusar seperti itu. Ini berapa menit sudahan? Sudah 20 menit. Mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah i'rab untuk bagian ini yahrumul haid di sini ini akan kita jelaskan besok saja. Yang penting kita sudah bahas poin-poinnya dan kita sudah jelaskan juga yakni apa-apa saja yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang sedang berhadas dan orang yang sedang junub dan orang yang sedang haid. Tinggal tersisa i'rab yahrumu bil haidi. Nah, sampai situ dulu. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Semua yang benar dan baik pasti datangnya dari Allah. Adapun segala khilaf dan kesalahan datangnya dari diri kami pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang ada pada diri kami dan apa yang ada pada diri rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.